Baik, selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Maria Sevalinci Allen dengan NIM 1903030031, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan untuk mereview buku di mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Ini merupakan buku ketujuh yang akan direview. Buku kali ini yang akan direview berjudul Teori Sosiologis Pengantar Tradisi Klasik oleh Richard Whedon. Individu datang ke dunia dengan kemampuan nalar mereka dan bertindak sebagai individu melalui pengetahuan yang diperoleh dari pengguna. Oleh karena itu, karakterisasi filsafat pencerahan sebagai individualisme, pengetahuan dilihat sebagai produksi independen dari alasan individu dan praktek atau tindakan terlihat mengikuti setelah perolehan pengetahuan tersebut. Pengetahuan harus bebas dari pengaruh otoritas atau prasangka dan kemudian diterapkan pada alam atau masyarakat. De Philosophes menganjurkan penggunaan alasan kritis secara gratis, perolehan pengetahuan yang tidak ternoda oleh otoritas atau prasangka, dan penerapan pengetahuan ini untuk alam atau masyarakat. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari alasan individu. Bahan dasar yang diperlukan untuk kemajuan pengetahuan dan tindakan ini sudah terkandung dalam diri individu. Proyek politik dan intelektual filsafat dianggap perlu hanya untuk memungkinkan akal mulai berfungsi lebih penuh. Bagi filsafat, kepemilikan akal kritis selalu menjadi karakteristik fundamental dari individu manusia. Filsafat berusaha untuk mendemonstrasikan kebenaran ini dan untuk memastikan pemerintahan bebasnya dalam kehidupan publik. Program individualisme liberal, pencerahan dengan demikian didasarkan pada gagasan tentang individu manusia yang bebas dari penalaran, mandiri dan otonom. Mereka akan berargumen bahwa sifat-sifat ini sangat mendasar bagi sifat manusia. Manusia jarang diizinkan karena kehadiran otoritas tirani untuk berfungsi dengan bebas dalam cara ini. Menurut Goleman pada tahun 1973 menyatakan bahwa ada lingkungan masyarakat kontemporer atau pasar yang berkembang pesat di mana individu benar-benar berinteraksi sedemikian rupa untuk menunjukkan tingkat otonomi. Goleman pada tahun 1973, individu yang otonom relatif tidak dibatasi oleh kolektivitas, tradisi, komunitas yang sakral atau otoritas adalah pengecualian daripada aturan. Bagi Goleman, pandangan tentang individu dalam konteks aktivitas semacam inilah yang membuat filsafat menganggap individu manusia secara alami otonom dan dicirikan oleh kepemilikan alasan kritis. Maistre dan Brooke adalah bagian dari gerakan melawan pencerahan yang disebut reaksi konservatif. Sementara para pemikir pencerahan secara umum dianggap sebagai cendekiawan leluhur revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1794. Para pemikir yang berpartisipasi dalam reaksi konservatif menentang pemikiran ini, dan setelah revolusi berusaha untuk mengembalikan atau meminimalkan efeknya. Dengan kata lain, apa yang dimulai sebagai serangan intelektual dan ideologis terhadap otoritas berakhir dengan perjuangan bersenjata dan berdarah Bastille sebenarnya diserbu. Perdebatan berlanjut hingga hari ini tentang interpretasi yang tepat dari warisan revolusi Prancis. Pemikiran tentang Bonal dan Maistre membuktikan oposisi yang sedang berlangsung terhadap pencerahan di Prancis di seluruh saluran di Inggris. Edmund Burke menanggapi dengan tegas dengan Reflection on the Revolution in France pada tahun 1955.
Para pemikir ini mempertahankan dengan berbagai penekanan pentingnya tradisi otoritas, komunikasi, dan yang sakral dalam kehidupan kolektif manusia. Dari perspektif ini, Brooke menanggapi dengan ngeri hasil revolusi Prancis. Baginya, harus ada dan selalu ada otoritas yang lebih tinggi dari individu. Gagasan bahwa nalar individu dapat menemukan kembali kehidupan secara terus-menerus dipandangnya sebagai hal yang benar-benar tidak masuk akal. Dan kepercayaan pada gagasan ini hanya dapat mengakibatkan kebingungan yang berbahaya. Entitas kolektif penting dalam pemeliharaan keberadaan apapun yang bisa disebut manusia. Dengan demikian, tradisi otoritas dan komunikasi dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Brooke melihat masyarakat sebagai tempat peristirahatan jiwa manusia. Tatanan sosial bagi para pemikir ini tidak dapat direduksi menjadi karakteristik bagian-bagiannya: individu, nalar, kebebasan, kontrak, sains, dan perubahan progresif dapat dilihat sebagai konsep yang mewakili kontribusi pemikiran pencerahan. Komunitas, otoritas, tradisi, dan yang sakral dapat dilihat sebagai kontribusi dari sisi konservatif kolektif. Dari pandangan pencerahan liberal, muncullah gambaran pendekatan ilmiah yang rasional untuk semua materi pelajaran, alam atau sosial. Dengan menempatkan semua karakteristik penting, terutama alasan dan tindakan dalam individu, bagaimanapun pencerahan tampaknya memberikan sedikit materi pelajaran yang sesuai dengan disiplin sosiologi, beberapa konsep utamanya, dan sedikit entitas yang diidentifikasi dalam argumennya bersifat sosial atau kolektif. Sosiologi telah diperdebatkan dengan demikian mewakili kombinasi dari tradisi pemikiran liberal dan konservatif. Itu liberal dalam pendekatan dasarnya dan dalam menghormati perubahan progresif, tetapi konservatif dalam penekanannya pada ketertiban dan stabilitas. Sebenarnya, pendekatan intelektual ini telah ditafsirkan sebagai hasil dari dua revolusi berbeda yang terjadi di Prancis dan di Inggris sekitar pergantian abad ke-19, revolusi Prancis dan industri. Di Prancis, perjuangan bersenjata melawan otoritas tirani mengakibatkan peristiwa kontroversial seperti teror. Dislokasi yang luar biasa terjadi karena upaya untuk mendemokratisasi masyarakat Prancis. Di Inggris, setelah revolusi pada awal 1640-an dan sekali lagi pada 1688, transformasi yang tidak terlalu berdarah tetapi tidak kalah pentingnya terjadi dalam bentuk revolusi industri. Secara umum, bagaimanapun pendekatan yang berasal dari kepentingan kebebasan dan alasan individu, serta promosi masyarakat industri baru diterapkan pada perhatian dengan ketertiban dan stabilitas sosial. Keteraturan dan stabilitas menjadi tujuan dari suatu bentuk analisis yang berasal dari konsep dan argumen yang lebih individualis. Selanjutnya ada konsultasikan dengan Marx tentang basis ekonomi dan kelas dari politik dan revolusi, Durkheim tentang pentingnya fitur simbolis seperti representasi kolektif, dan Weber tentang organisasi rasional modern dan akar nilai mereka. Durkheim berkontribusi pada fungsionalisme, sedangkan Marx dan Weber berkontribusi dalam berbagai cara untuk teori konflik. Tentu saja, penjumlahan ini terlalu sederhana dan sejauh menyangkut klaim, keduanya cukup menyesatkan. Marx memperlakukan simbolik dan intelektual dalam teorinya tentang fetitisme dan menghasilkan teori tentang bagaimana hubungan kapitalis cenderung mereproduksi diri. Durkheim mementingkan dirinya sendiri dengan kelas dan konflik dalam pandangannya pada pembagian kerja yang abnormal, dan Weber sangat tertarik pada motivasi serta struktur yang berakal secara simbolik. Jika seseorang memilih beberapa masalah untuk membandingkan dan membedakan argumen,
dari tiga pemikir utama kita, maka mungkin pembagian kerja dan agama akan menjadi yang terbaik. Ketiganya menulis jumlah yang mengejutkan tentang agama. Marx, meskipun dia tidak setuju dengan dasar serangan Hegelian muda terhadap agama, melihatnya sebagai hasil dari respon terhadap serangkaian kondisi dan hubungan yang pada dasarnya menindas. Bahkan, dalam karya dewasa seperti Kapital, ia merujuk pada beberapa gagasan populer tentang sifat ekonomi sebagai karakter religius. Durkheim meninggalkan tradisi rabi dan menjadi seorang ateis. Weber menyatakan dirinya tidak musikal agama. Bagi Durkheim dan Weber, agama pernah secara fundamental penting dan substansial dalam sejarah, tetapi tidak lagi, sedangkan bagi Marx tidak pernah. Ketiganya menyatakan bahwa ide dapat menggerakkan orang, tetapi hanya dalam keadaan yang menguntungkan, yaitu ketika ide memenuhi beberapa kebutuhan mendasar. Konsep pembagian kerja, meskipun Durkheim adalah satu-satunya yang menulis karya besar dengan judul itu, pada kenyataannya muncul di seluruh karya Marx dalam diskusinya tentang transisi dari satu bentuk sosial kerja ke yang lain, dan tentu saja pekerjaan atau panggilan memainkan peran penting dalam catatan Weber tentang kebangkitan organisasi rasional modern dari tatanan ekonomi dan institusi lainnya. Menurut Marx, aktivitas kehidupan praktis masyarakat, cara mereka memenuhi kebutuhan dari diri mereka sendiri, serta hubungan dan kondisi sosial di mana hal ini terjadi adalah yang utama. Agama-agama muncul sebagai hasil dari rangkaian hubungan tertentu, dan seseorang tidak dapat menguraikan akarnya tanpa menjadi sangat spesifik. Agama tertentu muncul dari kondisi tertentu. Tidak ada yang namanya agama pada umumnya. Ironisnya, Marx adalah satu-satunya orang yang memandang beberapa gagasan modern bersifat religius. Bagi Weber, meskipun agama dengan cara yang agak mirip dengan yang dijelaskan oleh Durkheim dan Mauss, pada awalnya sangat penting dalam fungsinya untuk mengkuduskan praktik ekonomi. Itu menjadi urusan yang sangat bergantung sebagian pada kemunculannya. Tokoh karismatik, kemungkinan munculnya sosok karismatik seseorang agar tidak mungkin, kata Weber, karena dominasi birokrasi dalam kehidupan saat ini. Bagi Durkheim, agama hampir identik dengan kekuatan eksternal dan otoritas kolektivitas. Kesadaran bersama dan representasi kolektif sangat penting dalam memelihara organisasi dan praktik sosial. Ketika pembagian kerja menjadi kompleks, bagaimanapun nalar independen atau sains muncul dan sebagian besar menggantikan moralitas dan citra dunia yang diekspresikan secara religius. Durkheim berpendapat bahwa agama, agar pembagian kerja berfungsi secara harmonis saat berkembang menjadi sistem pekerjaan dan profesi yang kompleks, orang harus diberi penghargaan yang adil sesuai dengan bakatnya. Bagi Marx, struktur pekerjaan masyarakat modern adalah fungsi dari cara produksi kapitalis yang di dalamnya terdapat fundamental dan ketegangan yang tak terhindarkan. Akumulasi modal cenderung didahulukan atas segala hal, termasuk imbalan hanya, dan ia mengamati kondisi ini dengan tujuan untuk mengatasinya. Dalam karya Weber, ciri paling penting dari struktur pekerjaan adalah karakter birokrasinya. Sekian review dari buku ketujuh ini di mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila dalam penyampaian video saya atau penyampaian materi saya kurang jelas dan ada kata-kata yang kurang dimengerti. Mohon maaf. Mohon di like video ini. Saya ucapkan terima kasih.